orang Yahudi. Larangan Allah kepada kita orang beriman untuk mempercayai, puas hati, senang sama mereka dari segi akidah, bukan amaliyah. Dari segi akidah kita dilarang. Pertama yang kemarin soal mereka sudah merubah ayat-ayat Allah. Anggota DPR-nya, legislatifnya yang kurang ajar. Legislator, para pembuat hukum. Itu yang pertama. Karena ada 3 bagian. Yang pertama itu mereka merubah ayat-ayat Allah, maunya sendiri, sesuai dengan kemauan. Hukum request. Apa Pak? Hukum sesuai dengan kantong. Hukum sesuai dengan kebutuhan politik saat itu. Dan ayat ini kemudian menceritakan tentang golongan kedua yang kita tidak boleh percaya sama mereka. Wa idza laqu ay munafiqul yahud, yakni golongan orang-orang munafik dari orang-orang Yahudi. Ini menceritakan Yahudi di zaman Rasul, bukan Yahudi, bukan Bani Israel pada zaman Nabi Musa hingga Nabi Isa. Tapi ini orang-orang Yahudi dari bangsa, dari zamannya Rasul yang ada di Madinah, suku Aus dan suku Khazraj. Ada di Madinah itu ada Quraisyah, Bani Nadir, ada Quraisyah, ada Aus, ada Khazraj itu. Nah, di Sirah Nabawiyah sudah saya ceritakan kenapa mereka nyampe ke Madinah. Padahal mereka itu awalnya siapa? Dari Bani Israel, berpecah belah sampai kemudian di zaman Nabi Sulaiman mereka terbagi kepada 2 sampai mendirikan kerajaan Yahudi. Ada yang mengatakan sejarah dan dinasbatkan kepada nama Yahuda dan lain sebagainya. Wa idza laqu ay munafiqul yahud, dan jika mereka bertemu orang-orang munafik Yahudi, alladzina qalu alladzina amanu qalu amanna, mereka kalau ketemu Nabi, orang-orang beriman, saya juga beriman. Wa idza khala ay raja'a bi anna Muhammadan nabiyyun wa huwal mubashshir bihi fi kitabina. Wa huwal mubashshar, mubashsharu bukan mubashshir ya. Mubashsharu fihi fi kitabina, bahwa di dalam Taurat itu memang termaktub nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang menjadi sebuah kabar gembira akan datang seorang nabi. Cuman sayangnya egoisme, fanatisme dan lain sebagainya, paganisme membutakan mata hati mereka sehingga mereka menafikan tentang Taurat. Pertemuan yang lalu sudah kita bahas, mereka menafikan ciri-ciri kenabian. Ada di tubuh Nabi Muhammad, ada. Nabi Muhammad rambutnya lurus dibilang begini, padahal Nabi Muhammad ikal. Nah, ini contoh, itu contoh. Ciri-ciri fisik mereka rubah itu semua. Di dalam kitab Taurat mereka rubah itu semua. Wa idza khala ay raja'a, kalau mereka pulang balik lagi, ba'duhum ila ba'din qalu, ketemu sesama kaumnya, qalu mereka berkata, ay ru'asauhum alladziina lam yunafiqu liman nafaqa atuhadditsunahum. Kenapa di dalam tafsir Jalalain ini disebutkan ru'asa, jamak dari ro'isun, ro'isani, ru'asa. Ro'isun, ro'isani, ru'asa berarti banyak para penguasa-penguasa Yahudi saat itu. Dan ini berarti ada asbabun nuzul yang harus kita ceritakan atau sejarah. Saat itu memang golongan dari orang-orang munafik banyak. Yahudi itu banyak, para pemuka. Ingat, Nabi Muhammad bukan orang pertama ke Madinah. Nabi Muhammad datang, pendatang dari Mekah ke Madinah. Kapan? Saat hijrah. Sementara kota Madinah saat itu sudah dikuasai orang-orang berbagai macam suku, salah satunya adalah dari Yahudi, umat Yahudi. Maka Rasulullah datang disambut. Saat itu ada beberapa orang Madinah pergi
ke tanah Mekah sehingga memeluk Islam. Nabi ada. Bahkan orang tua Nabi sendiri pun itu dimakamkan di mana? Orang tuanya Abdullah. Ya di situ, kecuali ibunya, pertengahan antara Mekah dan Madinah. Pulang habis ngelayat. Dan datanglah Rasulullah ke situ. Otomatis disambut karena memang sudah percaya dengan ajaran Rasulullah SAW. Politik, kalau ngomong politik gini, kalau konteksnya politik mencari suaka, saat itu Mekah sudah tidak lagi. Di luar daripada itu memang ini maunya Allah, inilah maunya Allah, dan memang inilah Rasulullah dijaga dari orang-orang Quraisy. Datang kemudian ke Madinah disambut dengan Tola'al Badru alaina min saniyatil wada. Badrun. Nah, saat itu ada orang pemuka agama, tokoh masyarakat, tokoh negara, negarawan kalau bilang sekarang, yang memang punya kontribusi banyak, bahkan digadang-gadang mau jadi presiden, kepala negara saat itu. Karena dia mampu menyatukan antara suku Aus dan suku Khazraj yang saat itu bertikai. Di tangannya berhasil disatukan. Siapa namanya? Abdullah bin Ubay bin Salul. Kita kenal dengan Ubay bin Salul, gembongnya orang-orang musyrikin. Munafik. Kalau orang-orang musyrikin siapa gembongnya? Umayyah bin Khalaf, udah saya ceritain itu. Matinya di sumur, kagak muat sampai perutnya sobek kulit-kulitnya. Itu yang menyiksa siapa? Bilal bin, karena tuannya Bilal bin Rabah. Disiksa Bilal bin Rabah sampai bilang tuannya Lata, Uzza dan Manat. Bilal bin Rabah cuma bilang Ahad. Tafsirnya Ahad sudah saya jelaskan dulu, dia di Ikhlas. Kenapa Ahad, kenapa jadi Wahid? Jikalau kita ngomongnya nggak pakai tafsir lagi, bahaya juga, susah. Kenapa kemudian Bilal bin Rabah menyebut Ahad bukan Wahid, sampai kemudian ini ada sejarah-sejarah yang panjang di sana. Umayyah bin Khalaf, karena beliau berhasil, terlalu hormat dengan beliau, karena laknatullah alaih, karena dia laknat buat dia. Berapa banyak Al-Quran turun menjelaskan tentang orang-orang munafik yang di bawah bendera Ubay bin Salul. Otomatis karena dia punya kekuasaan, salah satu pemuka bahkan digadang-gadang menjadi pemimpin, gagal pupus harapan karena politiknya gagal, karena masyarakat lebih percaya kepada Al-Amin. Siapa? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyarakat saat itu sudah banyak yang meninggalkan agama-agama terdahulu kalau disebut agama, kepercayaan terdahulu kalau disebut kepercayaan. Tapi kemudian mereka semua masuk berbondong-bondong untuk menyembah Tuhannya Ibrahim, Tuhannya Musa, Isa dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah Allah Subhanahu wa taala Ahad. Semua geger kan, otomatis karena tidak ada dukungan dari warga, dari jamaahnya, dari kelompoknya, maka Umayyah bin Khalaf juga punya politik taktis. Apa? Dia mengikrarkan diri untuk menyebut asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh di mulutnya, bukan di hatinya. Dia orang sah-sah saja untuk mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Soal hatinya tidak percaya urusan lain. Soal di dalamnya kemudian dia ada keinginan politik lain sebagainya, urusan lain juga. Maka Nabi Muhammad ketika Ubay bin Salul wafat, dia tetap disolatkan, bahkan diberikan jubah. Itu nanti ceritanya ada bagaimana sifat kebijakan Rasul memberikan jubah kepada Ubay bin Salul. Bahkan saat Ubay bin Salul sakit, siapa yang menjenguk pertama? Rasul.
Rasul hebatnya. Nah, nanti konteksnya berbeda. Ubay bin Salul ini kan ngiri sama Nabi. Maka dia nggak bisa dari luar, dia harus menghantam dari dalam. Maka wajar, Islam ini akan kuat jika sedikit orang-orang munafik. Dan Islam ini akan maju, bahkan orang-orang Yahudi akan mundur jika orang-orang munafik banyak amat, Pak. Oh, dua rupa. Dan kalau orang-orang munafik sedikit, di zaman Nabi hikmahnya adalah orang-orang munafik dikit, kalah masalahnya, sehingga kalah mereka. Di sekarang orang-orang munafik di tubuh Islam banyak, tidak perlu global di dunia, di Indonesia banyak, di global banyak, sehingga lihat Yahudi sebegitu hebat kuatnya karena kalah. Di dalam kita digerogoti oleh kemunafikan. Ubay bin Salul menjadi ciri karakter dan contoh bagaimana Islam kuat karena di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal saat itu baik pembunuhan karakter kepada Nabi pernah dilakukan oleh Ubay bin Salul, apalagi politik lainnya. Contoh politik propaganda namanya, provokator, provokasi. Kalau zaman sekarang apa namanya, Pak? Hoax. Ayo kita ceritain kebusukan Ubay bin Salul. Pertama, Nabi pergi dari Mekah ke Madinah tidak sendiri, membawa orang-orang di belakangnya, jamaahnya, umat-umat muslim. Ini kita lagi berbicara konteksnya dulu. Otomatis yang ini disebut dengan orang yang berhijrah, disebut dengan muhajirin. Yang menyambut di dalam itu yang menolong. Jamaknya adalah Ansor, disebut dengan kaum Ansor. Ansor dan muhajirin bersatu padu. Bahkan Rasul konsepnya yang kaya akan mengasuh yang miskin. Ya. Yang kaya akan menjadi saudara yang miskin. Yang nggak punya duit dibantu dan lain sebagainya. Keakraban, keintiman antara muhajirin dan ansor itu luar biasa kuatnya, sehingga persaudaraan makin kuat. Dah singkat cerita, kemudian satu cerita karena memang Umayyah bin Khalaf nggak lagi berkuasa dan nggak punya lagi digdaya, maka kemudian dia membuat politik taktis. Apa dia masuk Islam tapi menggerogoti Islam di dalamnya, niatnya. Satu, singkat cerita ada dua orang Ansor dan Muhajir ribut berantem. Wah, ini diambil kesempatan sama Ubay bin Salul. Maka kemudian dia, lu jangan berantem, makanya lu udah bantuin dia kurang ajar kan, udah dibantuin malah melunjak. Udah, usir aja dari sini. Nah, politik taktis namanya itu. Lah, kabar ini terdengar sama Zaid bin Arqam, sahabat setia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Zaid kemudian pergi ke Nabi. Terus si Ubay bin Salul udah kurang ajar. Memang semua saat itu orang penduduk Madinah tahu kelakuan Ubay bin Salul. Mulutnya dua, perempuan tuh ya. Mukanya dua. Terbalik saya ngomong. Mukanya dua. Mulutnya juga dua, pinter ngomong masalahnya. Ngomongnya juga provokatif gitu kan. Nah, semua masyarakat sudah tahu lah, orang-orang tertentu sudah tahu kelakuannya sih. Loh, di samping Nabi ada Umar. Umar ini kan kalau ngedengar sedikit bawaannya ngotot. Nah, cuman beda, Pak. Umar ketika masuk Islam dengan Umar sebelumnya beda, sedikit lembut. Nah, apa kata Nabi? Jangan. Gimana Nabi? Hantam aja nih orang. Jangan Umar. Sabar. Umar ngalah kemudian. Ditanya sama Zaid, ente punya dendam apa sama Ubay? Nggak, Nabi ini serius, saya nggak punya dendam. Saya ngaduin apa adanya, bahwa memang Ubay bin Salul lagi bikin onar. Dia akan memecah belah antara muhajirin dengan ansor. Awas nanti kita diekstradisi Nabi, kan gitu tuh bahasa kitanya. Oh, panggil Ubay bin Salul. Dipanggil Ubay bin Salul menghadap Nabi.
Berbicara apa di depan? Enggak, sumpah, gue sumpah Nabi. Itu bahasa idenya. Kita ngomong janganlah sopan-sopan sama Ubay. Masalahnya digembongnya orang-orang munafik itu Ubay. Bahwa saya percaya kepadamu Nabi sebagai Rasul. Allah bantah itu semua. Maka turunlah ayat Al-Munafikun. Idza ja'akal munafikun. Lihat di dalam surah Al-Munafikun ayat pertama. Itu asbabun nuzulnya. Dan ini kemudian juga menerangkan tentang itu semua. Bahkan asbabun nuzulnya banyak versi, tapi ini menjurus kepada Ubay bin Salul. Ini Ubay bin Salul menceritakan ayat ini tentang kemunafikan. Nanti dijelaskan lagi di ayat selanjutnya. Inilah kemunafikan, politik taktis provokatif Ubay bin Salul. Itu secara global, secara keamanan negara, tatanan negara. Katakan ini politik dululah, kenegaraan dululah. Bagaimana karakter Nabi? Dibunuh sama dia. Hanya kemudian Allah menjaga itu semua. Dibunuh sama Ubay bin Salul. Pembunuhan karakter. Dari zaman dulu udah ada, Pak. Jadi kalau sekarang banyak pembunuhan karakter, enggak ada apa-apanya. Nabi luar biasa. Bukan Nabi yang dibunuh, keluarganya. Loh Pak, kalau pemimpin tidak bisa didik keluarga, gimana urusan? Bah ini dibunuh Nabi karakternya. Apa? Suatu ketika dalam satu peperangan, Nabi itu biasanya kalau mau perang bawa bini. Di antara istri-istrinya dipilih salah satu. Katakan di salah satu perang itu dibawa namanya istri muda, bukan istri muda, yang paling cantik. Penggantinya Khadijah. Siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Dan ini juga kemudian menjadi sebab kenapa kaum Syiah membenci Aisyah, melaknat dia. Itu kurang ajarnya Syiah. Melaknat ashab Nabi Muhammad. Siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Abu Bakar, 3 sahabat, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Aisyah. Dituduhnya Aisyah ini berzina. Itu cerita dibawa. Dah, Aisyah ini kan ditandu Pak sama pasukannya Rasul. Nah, suatu kita istirahat. Nah, satu cerita Aisyah ini kan pakai apa namanya nih? Ada yang mengatakan cincin, ada yang mengatakan apa nih? Kalung. Jatuh, hilang. Doa Aisyah kemudian mencari. Ada yang mengatakan kemudian ditinggal sama tandunya karena pasukan sudah bergerak jalan ke depan. Tuh, di tengah perjalanan yang bawa tandu kok enteng ini ya. Yang bawa tandu kok enteng. Memang saat itu perempuan di sana itu ndak berat-berat Pak. Bukan ini yang gemuk bukan. Tapi memang ndak berat. Lihat kayak Pak awal. Memang tidak berat, sehingga pasukannya tidak ngira bahwa di atas ini sudah ada Aisyah, padahal tidak ada Aisyah. Aisyah mencari, kemudian satu cerita kecapean, saking kecapean dia tertidur, dan ketika tertidur di belakang ada pasukan tertinggal, namanya Sofwan bin Mu'attal. Sofwan ini kan dulu sebelum ayat turun hijab, jilbab, perempuan itu diperbolehkan untuk, nah makanya ketika turun ayat ini menjadi wajib jilbab. Maka kalau kemudian jilbab dibilang tidak wajib lagi, dari mana horeng gitu yang kemarin ya, saya tidak sepakat soal ini karena memang turunnya ayat ini beres semua perkara jilbab. Perempuan wajib kudu menutup aurat, laki-laki gampang dari pusar sampai dengkul. Kalau perempuan dari ujung rambut sampai, kecuali di depan suaminya boleh semua dibuka, di depan paling jangan. Bahaya. Lama bini aja bahaya, apa lagi perempuan tetangga kan gitu. Itu makanya tidak boleh. Maka perempuan itu kudu seperti itu, ditutup, tidak boleh Pak. Turunnya ayat itu menjadi larangan. Semua perempuan nggak boleh kecuali muka dan telapak. Itu udah cukup. Dan tahu bahwa ini Aisyah. Tapi dia sopan. Kenapa? Karena ini tahu istri Nabi. Ingat, Nabi itu secara hukum istri yang Rasulullah tinggalkan setelah beliau wafat tidak boleh dinikahi sama sahabat, haram hukumnya. Itu Nabi. Ya kalau bapak punya istri, ini contoh aja Pak Ali, contoh istri bapak meninggal, istri bapak boleh nikah kan? Boleh setelah masa iddah.
Kita kalau Nabi tidak boleh, haram menikahi istri Nabi. Marwah Rasulullah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebayang secara psikologi bagaimana kalau istri Nabi baru dinikahi oleh para sahabat, maka dilarang, ayatnya turun pelarangan untuk menikahi istri Nabi. Secara psikologi otak nalar bapak jalankan. Nah, nggak perlu saya jelasin. Karena memang tidak boleh seperti itu. Lah, tahu bahwa ini Aisyah, dia inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Cukup itu aja. Kemudian dia berpaling muka, ambil untanya, dia jalan memandu Aisyah. Oh, sampai kemudian ketemu kaum pasukan Nabi Muhammad SAW. Singkat cerita, nggak ada pembicaraan. Cuman ini dimanfaatkan oleh Ubay bin Salul. Wah, habis mojok nih dia. Kurang ajar Ubay. Masa istri pemimpin mojok sama Sofwan lagi orang hitam. Nih kurang ajarnya Sofwan. Siapa? Ubay bin Salul. Ramai pembicaraan, pulang kemudian peperangan selesai, pulang ke rumah. Nah, Aisyah sakit 1 bulan. Ini rahasia Allah juga. Sakit ini kan kemudian tidak banyak berbicara, tidak keluar, nggak taunya di luar sana rame. Aisyah selingkuh dengan Sofwan, pembunuhan karakter Nabi Muhammad. Bukan nabinya langsung, karena kalau nabinya langsung nggak mempan, Pak. Kenapa nggak mempan? Ngatain Nabi itu nggak mempan. Orang Al-Amin kok. Makanya bingung, bahasa Arab itu hebatnya gitu. Al-Amin, lu tukang pembohongnya. Gimana? Di depan sudah memuji, tapi Muhammad, tabban laka, wahai kau orang yang sangat terpuji, celaka. Gimana? Secara bahasa orang-orang kayak Ubay bin Salul, Umayyah bin Khalaf, Abu Lahab, Abu Jahal, Abu lainnya ngerti nama Nabi Muhammad. Bapak orang-orang beriman mesti ngerti apa Nabi Muhammad itu. Nah, ntar tuh yang bawa jawab. Hamidah Yahmad, Hamid. Jadi kata-kata itu aja, mau dibolak-balik artinya itu. Nabi Muhammad itu Ahmad menjadi Muhammad, udah super lagi. Jadi bagaimana ngatain Nabi sementara di depan sudah panggil nama Muhammad? Bingung, makanya mau bilang apa? Julukan Al-Amin. Orang ini dipercaya, nggak mungkin berbohong, Mas. Apalagi banyak, pokoknya mulai dari nama sampai julukan itu nggak bisa Nabi Muhammad terbantahkan. Itu saking hebatnya Nabi Muhammad. Masya Allah, hadithul ifki ini. Nah, di dalam kitab kita disebut dengan hadithul ifki karena memang ayatnya tentang ifkun, kebohongan, kepalsuan, fitnah kepada Aisyah. Rasulullah datang kepada Aisyah sebulan itu di selama sakit. Assalamualaikum, berbicara biasa. Gimana Aisyah, keadaannya sehat? Alhamdulillah. Padahal di luar sana sudah ramai, Pak. Aisyah selingkuh dengan Sofwan bin Mu'attal. Bagaimana hati Nabi Muhammad tidak sedih, Pak? Kalau Pak Umar, cuman yang Pak Umar dihajar itu biasa. Kita sendiri yang dihajar. Tapi kalau keluarga Bapak, paham? Psikologi orang bermain di sini. Loh, istri Bapak tiba-tiba difitnah, siapa yang marah? Yang marah siapa? Suaminya. Anak Bapak dipukul sama siapa? Sama orang lain. Yang marah siapa? Bapak. Nabi Muhammad dihina, yang marah siapa? Umatnya, bukan nabinya. Nabi sering dihina tapi nggak mempan masalahnya. Yang marah siapa? Wajar kalau kemudian secara psikologis, sosiologis umat yang marah itu wajar. Maka penghinaan terhadap Nabi, umat yang marah itu wajar. Jangan dipidana nanti. Karena membela Nabi itu gitu. Jangankan ke Nabi, istri Bapak, keluarga Bapak, orang tua Bapak dihina, yang marah siapa? Bapak biasanya. Ya kalau yang diserang Bapak karakternya biasa, bukan biasa ya, emang kayak gitulah, saingan politik, saingan perdagangan, saingan apa lagi? Perebutan lapak, ya tanda kan kayak gitu. Tetapi kalau istri Bapak yang dituduh, mati Bapak. Lu jadi suami gagal becus, harga diri, maka kemudian banyak berita-berita di lampu merah kali ya. Pembunuhan istri yang selingkuh, banyak gitu. Nah, harga diri, Pak. Harga diri Nabi dipermainkan di sini oleh Ubay bin Salul, cuma tidak mempan, keburu
Apa? Klarifikasi Allah yang langsung mengklarifikasi ayatnya. Lihat di dalam surah An-Nur ayat ke-11. Innalladzina ja'uka bil ifki Innalladzina ja'uka bil ifki usbah minkum la tahsabu syarrakum bal huwa khairul lakum. Muhammad, sesungguhnya mereka itu yang datang dengan berita kebohongan tentang perselingkuhan Aisyah dengan Sofwan itu bohong Muhammad. Jangan percaya. Allah yang langsung apa? Kasih pembuktian. Usbah minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum. Jangan kalian kira bahwa itu buruk buat kalian, ini baik buat kalian. Gini maksudnya nih. Kalau bapak memang orang-orang baik, dituduh jangan takut. La tahsabuhu syarran lakum, jangan kalian kira ini buruk buat kalian, bal huwa khairul lakum, tapi ini baik buat kalian. Yuk, Ubay bin Salul nuduh Nabi, keluarga Nabi selingkuh. Mau tanya, Nabi tetap jaya apa enggak? Umatnya saat itu ketika di Madinah tetap solid, karena memang tidak ada bukti. Maka kemudian konsepnya di dalam usul fikih, al-bayyinatu 'alal mudda'i wa syahadatu 'ala man ankara. Bukti itu siapa yang nuduh. Bapak nuduh, mesti ada bukti. Maka kemudian kalau ngelihat orang perzinahan, Nabi datang ke Nabi, hukumnya adalah mesti dua orang laki-laki ngelihat langsung pakai mata telanjang. Bahkan di dalam kitab fikih itu ngelihat pakai mata masuknya anu ke anu. Kalau cuma baru telanjang bulat belum disebut persaksian, bukti. Laki-laki nggak ada pak, perempuan dua, laki satu, perempuan dua. Berat persaksian. Kalau bapak tidak bisa buktikan, jatuh hukumnya qadhaf, tuduhan palsu. Bapak yang kena jilid, yang kena cambuk. Nah, nggak ada yang bisa buktiin mana Aisyah sama Sofwan selingkuh, mana enggak. Ya, cuma kan Allah jawab ini semua sebagai apa? Ifkun, kebohongan. Karena tidak ada yang bisa membuktikan. Karena tidak bisa dibuktikan, maka kemudian Nabi tetap menjadi bal huwa khairul lakum, baik buat Nabi. Ubay bin Salul makin terisolir. Akhirnya dari peristiwa ini Ubay bin Salul udah nggak bisa berdaya, dia disebut dengan orang munafik, penyebar berita hoax. Tapi ingat, lihat bagaimana cara Nabi memperlakukan Ubay bin Salul. Sakit Ubay, sakit, Nabi datang ke rumahnya. Anak-anaknya Ubay bin Salul semua kawan setia Nabi, setia kepada Nabi. Bahkan anaknya datang ke Nabi, Nabi udah gedeg banget nih sama bapak, boleh nggak saya bunuh? Jangan, tetap pengen dibunuh bapaknya pak, pengen dipenggal kepalanya sama anaknya, karena udah gedeg. Kenapa? Satu cerita, ini lagi-lagi politik global. Rasulullah pergi setelah perang Badar menang, kan makin turun nih pamornya. Kita ngomong politik dulu. Perang Badar itu kemenangan luar biasa untuk orang-orang Islam, terutama di Madinah. Muslim melawan kafir. Loh, yang pimpin siapa? Nabi. Pasukan Nabi berapa? 300-an. Kaum Quraisy berapa kafirnya? Musyrikin 1000-an. Berapa berarti? 1000 banding 300. Yang menang siapa? Loh, kalau yang menang 300, otomatis mau ndak mau kalau bapak pimpinannya, bapak akan naik pamornya. Apa namanya itu? Kalau politik sekarang apa Pak Indra? Kredibilitas, apa namanya? Kredibilitas ya. Kredibilitas paling naik. Kenapa? Jagoan. Loh, saat itu Nabi pamornya naik ketika menang perang Badar. Ubay bin Salul tewas. Apa? Mati karakternya. Nggak ada siapa-siapa, maksudnya nggak ada lagi pembelaan. Kaumnya ya sudah nurut semua. Maka dia mencari suaka politik juga nggak bisa. Bukan suaka politik, mencari dukungan politik juga nggak bisa, karena memang
Rasulullah sudah segitu hebatnya. Nah, di perang kedua berhasil Ubay bin Salul untuk memprovokasi. Apa namanya perang? Habis perang Badar apa? Uhud. Tim pemanah ini, Ubay bin Salul tadi nggak mau Pak, cuman nggak enak daripada dia ikut aja. Cuman ketakutannya dia berperang nggak mau. Akhirnya begitu dia ikut tim pemanah, berapa orang tim pemanah? Waktu itu banyak pasukan Nabi, berapa orang? 300-an. Loh, tim pemanahnya ini kemudian begitu mau menang Nabi, wah dia ambil buru-buru harta jarahan. Cuman memang dipimpin sama Ubay bin Salul. Pulang. Atau ada cerita yang mengatakan bahwa sebelum peperangan dia sudah pulang untuk memprovokasi. Pulang aja pulang. Ini provokasi luar biasa. Kenapa pulang akhirnya? Kalah Nabi di perang Uhud. Siapa? Karena apa? Karena Ubay bin Salul. Hati-hati dengan kemunafikan masalahnya. Islam itu bisa kalah karena kemunafikan. Kalau banyak orang munafik di tubuh Islam bisa kalah. Kalau di kampung ini banyak orang munafik, hancur di kampung. Hati-hati dengan orang munafik, maka orang munafik itu paling bawah hukumannya. Kalau orang kafir jelas Pak, hitam hitam, putih putih. Munafik hitam kagak, putih kagak, abu-abu. Ke A enggak, ke B enggak jelas kelaminnya. Perempuan kagak, laki-laki. Mau di mana? Neraka apa surga? Surga nggak diterima, neraka nggak diterima, ngambang. Nah, itu kemunafikan. Hati-hati makanya. Ubay bin Salul ini gembongnya. Berapa kali Nabi Muhammad baik politik global maupun politik karakter pembunuhan karakter Nabi dilakukan sama Ubay bin Salul. Cuma Nabi orang hebat, bijak dia. Ketika dia sakit kemudian wafat, Nabi Muhammad anaknya ini datang ke Nabi, orang tua saya mati ternyata, nggak perlu saya bunuh Nabi. Cuman saya kasihan Nabi, saya sholatin tetap sebagai orang beriman sholatin. Kenapa? Karena dia sudah mengucap syahadat terlepas daripada hatinya. Itu disebut dengan kami hanya menghukum zahirnya saja. Zahirnya siapa? Sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Maka susah tuh Pak untuk menghukumi orang munafik. Dibilang dia bukan orang Islamnya memang sudah bersyahadat. Iya kan? Berat Pak makanya. Sementara di belakang di tubuhnya dia menggerogoti. Ini tidak bisa, makanya orang-orang munafik itu ada di tubuh kita seharusnya. Berat masalahnya. Mau dihukum sebagai orang kafir juga memang bukan orang kafir, orang Islam. Saya kasihan Nabi sama orang tua saya. Saya minta jubah Nabi buat ini boleh? Boleh. Dikasih sama Nabi jubahnya untuk mengkafaninya. Luar biasanya Nabi Muhammad SAW. Disolati, dikafani, dikuburi. Sakit Ubay bin Salul. Maka pelajarannya adalah sehebat apapun Bapak, jika ada kemunafikan dalam diri Bapak, bahaya. Baik kemunafikan kepada zatnya Allah maupun kepada sesama makhluk. Sesama Allah, kepada Allah berarti kemunafikan Bapak harus dilakukan dengan istighfar dan salat taubat. Tetapi kalau kemunafikan dengan orang lain, adu domba, namimah disebutnya, bermuka dua, mulut lemes maksudnya. Yang Bapak harus lakukan istighfar, taubat kepada Allah, minta maaf sama orang. Ubay bin Salul minta maaf sama Nabi kagak sampai matinya. Maka Ubay bin Salul gembongnya orang-orang munafik, dan orang-orang jahat kedua adalah Umayyah bin Khalaf yang tubuhnya terkelupas ditaruh di sumur Badar saat perang Badar karena menyiksa Bilal bin Rabah. Jelas ketahuan Pak, Umayyah bin Khalaf jelas nyiksa Bilal bin Rabah dan menghantam karakter Nabi memang dari luar. Tetapi kalau Ubay bin Salul menghantam Nabi dari dalam, pembunuhan karakter Nabi. Ini dari zaman dulu udah ada Pak. Terus sekarang kalau kita nyebar hoax itu udah zaman bahula. Atuhadditsunahum bima fatahallahu alaikum ay arrafakum fit Taurah. Jadi orang-orang
Yahudi sekalipun sudah dijelaskan ini ciri-ciri fisiknya kenabian ada di dalam Taurat, dirubah sama mereka, kemudian mereka nggak mempercayaikan dan menjadi munafik. Liyuhajukum liyukhasimukum. Apa alasannya? Buat menentang. Di dalam Taurat udah jelas isinya kayak begini, ditentang, dirubah untuk menentang Al-Quran. Nabi Muhammad datang bawa apa? Nabi Muhammad datang bawa apa? Al-Quran. Saat itu syair itu hebat. Maka kalau orang-orang Arab itu kalau marah itu pakai syair, Pak. Syair itu apa? Pakai bahasanya indah. Di belakang nun, paragraf kedua pakai nun juga misalnya. Indah. Ya kayak bapak-bapak kalau udah marah sama orang keluar kebun binatang. Apa? Bihi 'inda rabbikum fil akhirati wa yuqimu 'alaikumul hujjata fi tarki ittiba'ihi ma'alimkum bisidqihi afala ta'qilun. Kamu nggak pikir, kalian nggak pikir. Ini buat kita nih mukhotobnya, hitobnya buat kita nih. Ini kita nggak mikir nih kejadian Ubay bin Salul. Sudah berapa kali Ubay bin Salul mau membunuh karakter Nabi, tidak berhasil. Munafik. Tidak ada kemunafikan yang berhasil, Pak. Ingat itu. Tidak ada berita hoax itu yang menang. Pasti ujung-ujungnya dibalas dengan bohong, pasti lawannya bohong. Untuk membackup kebohongan pasti ada kebohongan runtutan lainnya. Pak Awal, bohong sama anak bapak. Ini mah ceramah-ceramah lucu. Anaknya pengen beli es krim, dibilang sama bapak jangan beli es krim. Apa namanya? Anaknya nanya lagi, nanti ngebohong lagi buat backup bohongan yang kedua ini. Itu dia, sama kebohongan lainnya. Pak Awal, tadi kemana? Kok nggak ikut sholat jamaah? Nggak enak badan saya. Kok begitu ketahuan ternyata Pak Awal jam segitu lagi ada di ada di mall. Ditanya sama orang, tadi katanya kan lagi di mall, udah mendingan dikit nganterin anak pulang sekolah dan lain sebagainya. Kebohongan pasti dibayar dengan kebohongan. Bal huwa khairul lakum, tapi ini baik buat kita. Bapak yang difitnah, nifaknya buat bapak itu, kemunafikan dari dia untuk bapak, bapak yang akan beruntung. Allah gunakan kata-kata bal huwa khairul lakum, tapi ini baik buat kalian. Bentuknya nakirah berarti mutlak, gak bisa ditawar. Syarrul lakum diganti dengan khairul lakum, baik buat kalian. Intinya apa? Tenang. Nabi Muhammad menghadapi Ubay bin Salul apa? Tenang, gak kayak Umar bacok nih. Enggak, tenang. Nah, kalau bapak nanti ada di fitnah, bapak tidak merasa, diam, tidak usah mencari pembelaan. Semakin bapak cari pembelaan, semakin bapak di situ menunjukkan kebobrokan bapak. Benar atau salah, diam. Ustaz, gimana buat cari? Beda. Nanti ada waktunya kapan bapak klarifikasi, kapan bapak tidak. Aisyah ketika beliau sakit 1 bulan, diam. Allah diamkan. Ingat peristiwa Maryam. Siapa Maryam? Ibunya siapa? Kanjeng Nabi Isa. Ketika dia melahirkan hamil, umat saat itu, umat Yahudi, belum ada Nasrani, belum. Umat saat itu menghantam siapa namanya? Maryam. Wah, hamil di luar nikah. Yang diperintahkan Allah ke Maryam apa? Ngebuktiin apa? Disuruh diem. Inni nadartu lirrahmani shauma misalnya. Apa? Diem aja, diem. Ayat-ayat lainnya 3 hari disuruh diem. Kalau difitnah, diem. Tidak usah nyari gerasak kerusuk dulu. Kapan waktunya? Ada waktunya bapak membuktikan. Jadi kalau dikatain begini begitu, kalau bapak nggak ngerasa, diem aja, diem. Semakin dia berkoar-koar, semakin bapak diam, capek. Ada waktunya dia capek. Kalau ada waktunya nanti Allah akan tunjukkan kapan bapak harus buktikan itu semua. Nah itulah
yang disebut dengan fitnah tidak mesti dibayar lagi. Diamkan dulu saja. Kapan? Ada waktunya nanti, biar Allah yang menuntun untuk Bapak membuktikan. Maryam 3 hari baru boleh berbicara. Ya, ketika lahir Nabi Isa yang menjawab itu semua. Nih, bukan Maryam, Isa lahir sudah bisa ngomong. Siapa? Waktunya adalah Isa alaihissalam yang membuktikan. Nabi Muhammad membiarkan Ubay bin Salul, umat yang membuktikan bahwa Nabi Muhammad bisa mendidik istrinya Aisyah dan lain sebagainya. Akhirnya kemunafikan pasti akan kalah. Bedanya Nabi Muhammad ketika difitnah, disebarkan berita hoax, Allah langsung yang memberikan pembuktian, kabar gembira. Kita cukup dengan diam. Diamnya Bapak akan menjadi jawaban. Semakin Bapak koar-koar mencari pembelaan, disebut dengan defensif. Apa? Cari tameng diri. Dan itu tidak baik, Pak. Api jangan dibayar api. Api harus dilawan dengan air dulu. Kalau Bapak kemudian orang memfitnah Bapak, lagi sebel sama Bapak, jangan dilawan dulu, biarkan dulu. Biarkan dia adem dulu. Kan banyak sekali Nabi Muhammad itu sampai difitnah ini, di Mekah difitnah ini dan itu, Nabi Muhammad diam toh. Nah, tapi pada waktunya akan terbukti dengan sendirinya. Nah, inilah hadirin rahimakumullah, sudah jam 6 lewat. Ayat ini menceritakan firqah kedua. Ayat selanjutnya akan dijelaskan firqah ketiga. Ingat, ada 3 karakteristik yang kita tidak boleh sama sekali percaya amannya orang. Satu, pertama sama anggota legislatifnya Yahudi saat itu. Apa? Mereka yang merubah kalam Allah. Siapa? Pendeta rohib kalau di sini. Di kita ini anggota legislatif yang bikin hukum pakai duit, bikin hukum pakai, maka kita nggak boleh percaya sama mereka. Nah, itu konteksnya. Dan yang kedua, orang-orang munafik. Nah, orang-orang munafik ini siapa tahu di antara kita ada kenifakan. Ayo, hati-hati kemunafikan dalam diri kita, hati kita. Mudah-mudahan kita tidak terjangkit penyakit munafik. Baik munafik kepada Allah maupun munafik kepada manusia. Munafik kepada Allah berarti kita melalaikan perintah Allah, dan munafik kepada manusia, hati-hati untuk memprovokasi, ngatain Pak Ali sembarangan. Pak Indra, hati-hati. Jangan sampai terlontar dalam mulut Bapak untuk memfitnah orang yang belum tentu benar kebenarannya. Nah, jadi kalau dengar berita sesuatu, keep dulu kuping kiri, jangan dimasukkan kuping kanan. Apa? Anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi. Kalau mau tahu seseorang, tanya sama kawannya, jangan tanya langsung. Yang kedua, al-bayyinatu 'alal mudda'i wasyahada 'ala man ankara. Bahwa pembuktian itu siapa yang mengingkari, siapa yang menuduh, dan persaksian itu siapa yang mengingkari. Dan semoga kita terlepas dari sifat kedua dari orang-orang Yahudi tentang kenifakan. Ayat selanjutnya nanti menceritakan tentang karakteristik orang-orang Yahudi yang tidak mempercayai Nabi sebagai ummiyun, yang lagi rame dulu. Jadi yang sekarang rame ini ada di semua, terjawab semua di tafsir ini. Dulu Nabi begini, ada di sini. Dulu Nabi ummi apa bukan, ada di sini. Nah, nanti akan dijawab Nabi itu ummi atau bukan, ada. Di karakteristik tentang Yahudi orang-orang ketiga. Hati-hati ketika mengatakan apakah Nabi bukan ummi atau ummi, nanti jatuh-jatuhnya Bapak jadi punya karakter orang-orang munafik. Nanti di karakteristik ketiga di dalam tafsir ayat keberapa Pak? 77 akan membuktikan apakah Nabi ummi atau bukan. Kalau Bapak nanti bilang bukan, awas. Kalau Nabi, nah, ini ramai lagi kayak kemarin. Saya rasa sudah cukup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.